Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Pengurapan-Mu yang mengalir dari sejak awal ibadah ini akan membukakan hati dan pemikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus akan menuntun dan menolong kami untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Hamba berdoa menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus, memerlukan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Roh Kudus, Engkau akan beracara, berkuasa di dalam kehidupan kami dan menolong kami untuk sungguh-sungguh diurapi sehingga kami akan terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah dan menyucikan dan menguduskan hati, pikiran kami serta lidah bibir hamba-Mu, pikiran dan hati hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dari jemaat keempat dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat Tiatira. Kalau Bapak Ibu belum mendengar yang seri yang pertama sampai dengan yang ketiga, Bapak Ibu bisa melihatnya dari itu ya online YouTube ya, di GSJ Efrata. Hari ini tema yang akan saya berikan adalah kompromi yang menghancurkan, ya, kompromi yang menghancurkan. Kita akan buka di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai 29. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Supaya cepat, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak memiliki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung masuk saja karena waktunya akan terus berjalan dan saya rasa bahannya hari ini akan banyak. Latar belakang kota Tiatira ini adalah sebuah kota kecil yang merupakan kota yang maju dalam perdagangan. Dan kota ini masih ada dan terletak di negara Turki, jadi masih ada sampai detik ini. Kota Tiatira pernah disebut dalam Kisah Para Rasul sebagai kota asal dari seorang murid perempuan yang bernama Lydia di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Dan kota ini mempunyai serikat dagang yang jumlahnya luar biasa banyak. Serikat dagang ini adalah asosiasi atau perkumpulan untuk saling menguntungkan dan melayani di antara para pedagang. Ada serikat kerja di bidang wol, kulit, lenan, dan perunggu, para pengrajin pakaian luar, para ahli celup, pengrajin tembikar, pembuat roti, dan pedagang budak. Yang kedua yang menjadi latar belakangnya ini adalah awalnya Tiatira didirikan sebagai kota pertahanan
untuk melindungi kota Pergamus yang di surat yang ketiga, yang adalah pusat pemerintahan. Penduduknya kebanyakan para pekerja middle class. Letak Tiatira yang persis di depan gerbang masuk Pergamus menjadikan Tiatira kota yang harus dilalui sebelum orang memasuki ibu kota provinsi, yaitu Pergamus. Pada masa itu, kalau suatu negara diserang oleh musuh, maka yang pertama kali diupayakan untuk ditaklukkan adalah ibu kotanya. Dan karena itu, Pergamus selalu berada dalam bahaya serangan musuh. Untuk menghalangi masuknya musuh secara cepat ke Pergamus, maka Tiatira yang persis di depannya dijadikan sebagai penghambat gerakan musuh ke Pergamus. Mengapa? Karena Tiatira dianggap sebagai bempernya Pergamus. Tiatira ditempatkan beberapa petugas patroli di sana yang siap bertempur hanya untuk memperlambat gerakan musuh di kota Pergamus. Tidak ada harapan sebetulnya, karena kota ini kota kecil, letaknya di lembah, membuatnya mudah diserang, dikalahkan. Satu-satunya yang diharapkan dari Tiatira adalah memperlambat musuh mencapai Pergamus. Dan yang terakhir yang harus kita tahu adalah bahwa sekalipun kota Tiatira ini adalah yang terkecil dan paling tidak penting dari 7 kota yang dibicarakan dalam Wahyu pasal yang kedua dan ketiga, tetapi Tuhan memberikan surat yang lebih panjang kepadanya, melebihi surat untuk jemaat di 6 kota yang lain. Ini menunjukkan penilaian Tuhan tidak selalu sama dengan penilaian manusia. Dan ada 2 pelajaran penting Bapak Ibu Saudara yang harus dipelajari dari jemaat Tiatira ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah di dalam ayat yang ke-18 yang tadi kita baca, dengan yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Gambaran ini adalah gambaran Allah yang menghakimi. Mata bagaikan nyala api melambangkan sifat Allah yang maha tahu, sifat Allah yang menyelidiki sampai ke dalam, mata Allah yang terang, yang tidak tertutup oleh kegelapan apapun, mata yang bisa menembus sampai ke dalam, seperti mau mengatakan tidak ada perilaku atau tindakan dan pelayanan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara mungkin bertanya, kalau Tuhan memang menganugerahkan keselamatan kepada kita bukan berdasarkan perbuatan atau pelayanan atau tindakan kita, lalu mengapa Tuhan melihat perbuatan dan pelayanan kita? Saya menulis di sini karena perbuatan dan pelayanan kita, apa yang kita lakukan mencerminkan apa yang kita ketahui, mencerminkan apa yang kita percayai, mencerminkan apa yang kita imani, menggambarkan motivasi dan pikiran hati kita. Sehingga kalau kita sudah melakukan sesuatu, sebetulnya kita tidak dapat berdalih atau membela diri kita. Saudara, jika di jemaat Pergamus gambaran Kristus adalah pribadi yang mengenal isi hati, pikiran dan motivasi hati kita, maka gambaran di jemaat Tiatira adalah pribadi yang melihat seluruh tindakan, perbuatan kita, apapun yang mungkin kita sembunyikan dari orang lain. Ingat ini, Tuhan mengetahui dan melihatnya. Itulah sebabnya ketika kita melakukan sesuatu hal yang disembunyikan, ingatlah bahwa Tuhan melihat kita. Saudara, waktu saya pelajari ayat ini sebetulnya sangat mengejutkan saya. Jujur, saya sendiri terkejut. Dalam perjanjian lama, kata mata Tuhan itu dipergunakan sebanyak 101 kali. 1 kali dipergunakan dalam perjanjian baru. Artinya total dalam dipergunakan dalam Alkitab itu adalah 102 kali. Mengapa? Artinya Tuhan sungguh-sungguh melihat, Tuhan sungguh-sungguh mengawasi, Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita. Hanya ada 2 kategori yang terdapat dalam pengawasan mata Tuhan. Hati-hati nih Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau Bapak Ibu searching saja mata Tuhan di dalam Alkitab, di dalam seluruh perjanjian lama, kategorinya cuma 2 di dalam pengawasan mata Tuhan. Baik dan benar, yang kedua itu jahat. Gak ada ruang abu-abu, saya bilang. Karena mata Tuhan mengawasi kehidupan kita, mulai dari awal sampai akhir kehidupan kita atau tindakan kita. Dan kalau kita gabungkan pengertian kita dengan jemaat di Pergamus, Tuhan bukan saja mengerti, tahu isi hati dan motivasi kita, tetapi Dia juga tahu dan melihat semua perbuatan kita. Apa yang kita lakukan mungkin tersembunyi dari suami kita, mungkin tersembunyi dari istri kita, mungkin tersembunyi dari anak-anak kita, dari orang
perbuatan kita. Apakah itu terlihat oleh orang lain atau tidak? Perhatikan nih, tersembunyi atau tidak, dilakukan di depan umum atau di dalam kegelapan malam. Tuhan hanya membagi perbuatan kita menjadi dua kategori, baik dan benar atau jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah dengan tindakan kita. Karena apa yang kita lakukan suatu hari akan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang melihat semua perbuatan kita. Kalau apa yang kita perbuat baik dan benar, maka Alkitab mencatat kita akan mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tetapi apabila yang kita lakukan adalah jahat dan menimbulkan sakit hatinya, maka Tuhan akan menentang semua perbuatan kita. Dia yang akan menjadi garda terdepan untuk menentang kita. Perhatikan di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-23b. Di dalam jemaat Tiatira, Wahyu pasal yang kedua, ayat 23b dikatakan, semua jemaat akan mengetahui, bayangkan ini, bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah dengan tindakan kita. Karena apa yang kita lakukan akan dapat menimbulkan kasih karunia di hadapan Tuhan, atau malah menimbulkan sakit hati Tuhan. Ingat ini, Tuhan tidak buta, sehingga Dia tidak melihat apa yang kita lakukan, tidak mengantuk sehingga ada yang terlepas dari perhatiannya. Dia tahu dengan jelas apa dan bagaimana kita melakukan sesuatu, sehingga tuntutan pertanggungjawabannya akan sangat tepat. Saudara, mungkin kita sering berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tersembunyi sehingga tidak melihat dan mengetahui perbuatan kita. Tapi Dia mengenal hati kita. Dan kalau kita pelajari dalam ayat ini, dalam cerita tentang Tiatira ini, saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang ngobrol ke saya cuma ngomong satu, Tuhan itu gak buta, Tuhan itu gak tidur, Tuhan itu tahu apa yang kita kerjakan. Dia lihat apa tindakan dan perbuatan kita. Dan waktu saya pelajari ayat ini, saya bilang, Tuhan ya ampun, saya sampai takut. Karena saya pikir waktu saya cari tentang mata Tuhan, saya paling hanya akan menemukan sekitar 10-15. Saya tidak tahu bahwa di dalam Alkitab Tuhan serius, Tuhan sangat serius untuk menunjukkan bahwa Dia tahu apa yang kita kerjakan dan lakukan. Tidak ada yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Alkitab mengatakan apabila suatu hari kita melakukannya itu di dalam gelap, suatu hari akan disiarkan di dalam terang. Kita melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, Alkitab katakan suatu hari itu akan diberikan dengan corong yang keras di depan banyak orang. Hari ini yang pertama kita pelajari dari jemaat Tiatira adalah Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang bisa melihat apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Tidak ada yang bersembunyi. Yang kedua adalah kondisi jemaat di Tiatira adalah jemaat yang bertumbuh dan berkembang, bukan jemaat yang memiliki kemerosotan. Dari pujian Tuhan yang kita lihat di ayat 19 membuktikan bahwa meski jemaat Tiatira ini ada kelemahan, tetapi mereka adalah gereja yang sejati. Bayangkan ini Bapak Ibu. Tuhan mengatakan dengan jelas, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini suatu pujian yang patut dikejar oleh orang percaya. Banyak di antara kita hanya menjadi orang-orang yang suam-suam buku seperti jemaat di Efesus. Bandingkan perkataannya di jemaat di Efesus, bahwa ketika Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu, ketekunanmu, tetapi dikatakan, aku mencela engkau karena meninggalkan kasihmu yang semula. Kadang kita menjadi orang yang semangatnya semangat soda, semangat di depan, berapi-api di depan, tapi untuk mempertahankan sampai kepada akhir, kita biasanya menjadi orang yang menyerah. Kita menjadi orang yang gak bisa lakukan yang selalu yang terbaik. Kita akan melakukannya dengan asal-asalan di bagian yang belakang, seperti mengatakan, ya yang penting orang tahu saya melakukannya. Tapi di
hadapan Tuhan, segala apapun yang kita lakukan adalah merupakan satu pembuktian dari iman kita di hadapan Tuhan. Pembuktian dari motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Makanya ketika jemaat Efesus yang ditegur karena sudah kehilangan kasih yang mula-mula, disuruh kembali kerjakan pekerjaan yang mula-mula. Ini sangat kontras, sangat bertolak belakang dengan jemaat Tiatira yang dikatakan dipuji pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada pekerjaan yang pertama. Pertanyaannya saudara, artinya apakah yang kita kerjakan, apakah yang kita lakukan dalam tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ini, di kondisi yang mungkin membuat setiap orang sesak? Saya dalam minggu ini dengar banyak berita yang gak enak. Kenalan, ada beberapa kenalan yang kena COVID. Gak pernah saya dengar dari awal-awal, gak pernah dengar. Sekarang ada yang kena COVID, udah masuk di dalam ruang perawatan, ada yang diungsikan ke tempat-tempat tertentu. Rasanya sesak saudara. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Kadang motivasi hati kita akan menurun. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita bilang gak mau lagi lakukan yang terbaik. Kita mau lakukan yang apa adanya saja, seadanya saja, yang biarin aja yang orang lain yang penting tahu saya lakukan daripada gak dilakukan. Tidak saudara. Tuhan menuntut kita, Tuhan menuntut kita, Tuhan memberitahukan kepada kita. Dia merindukan dari awal sampai akhir hidup kita. Ingat ini, lakukan apa yang dipercayakan kepada kita dengan yang terbaik. Tetapi masalah yang terbesar di jemaat Tiatira adalah mereka berkompromi dengan dosa. Dalam ayat 20-23 Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Dia mencela tindakan dari jemaat Tiatira karena membiarkan adanya perbuatan dosa yang masuk ke dalam persekutuan atau kehidupan orang percaya, mempengaruhinya dan merusaknya. Dalam konteks jemaat Tiatira, dosa yang dipermasalahkan oleh Tuhan adalah penyembahan berhala yang disertai dengan tindakan berbuat zina. Karena pada masa itu, kuil-kuil persembahan berhala itu menyediakan imam-imam wanita untuk melayani orang-orang yang memberikan persembahan kepada berhala. Gambaran inilah yang membuat Tuhan memberikan nama wanita Isabel untuk mengingatkan mereka terhadap Isabel, istri dari Raja Ahab yang membuat bangsa Israel pada masa perjanjian lama menjauhkan diri dari Allah dan beribadah kepada Baal, dewa orang Kanaan. Ayat 20-23 saya akan bacakan ulang bagi Bapak Ibu Saudara dalam Wahyu. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina, dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, kompromi dengan dosa adalah salah satu kejahatan di mata Tuhan. Kompromi merendahkan nilai-nilai kehidupan kekristenan kita dan menggantikannya dengan wilayah abu-abu. Artinya nggak tahu yang mana yang benar. Di dalam wilayah yang remang-remang, nggak kelihatan yang mana yang terang, yang mana yang gelap. Tuhan akan berdiri secara langsung menentang orang tersebut. Jangan pernah membohongi Tuhan dengan alasan apapun. Karena kalau dikategorikan dalam hal ini, hati-hati dengan apa yang kita lakukan saat sendirian. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan di ruang tertutup. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Hati-hati dengan persepakatan dalam gelap. Hati-hati dengan setiap langkah kita pada saat tidak ada seorang pun bersama dengan kita. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, lakukan dan perbuat pada saat kita merasa tidak ada yang perlu tahu, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang mengawasi. Dosa kompromi dimulai
dengan sikap hati yang mengatakan bahwa tidak apa-apa saya melakukan hal itu selama tujuan saya benar. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, tujuan yang benar tidak menghalalkan dan membenarkan tindakan atau keputusan yang salah atau berdosa. Tujuan yang benar tidak menghalalkan segala cara hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi sesaat dan memenuhi kepentingan kita. Kalau apa yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan, atau malah membuat Tuhan sakit hati dengan tindakan kita, maka sudah seharusnya bertobat. Saudara mungkin bertanya pada saya, bagaimana saya tahu apakah saya harus selalu membawa Alkitab untuk saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini adalah benar atau tidak? Untuk apa yang saya tahu ini bahwa saya tahu apa yang saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, hanya satu di dalam kategori benar ini. Kalau saudara perhatikan tentang tadi yang saya bilang, mata Tuhan, saudara searching dan baca semua ayatnya, 101 ayat. Saudara akan melihat bahwa kategorinya cuma satu. Apakah tindakan perbuatan kita melukai hati Tuhan atau tidak? Tindakan dan perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kalau keputusan kita hanya menyenangkan kita, tidak menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan keberadaannya Tuhan, malah membuat Tuhan sakit hati, itu seharusnya jadi warning besar dalam hidup kita. Apakah yang saya lakukan ini bukan boleh atau tidak? Benar atau tidak? Tanya, apakah kalau saya melakukan hal ini memuliakan Tuhan gak ya? Ini menyenangkan hati Tuhan gak? Kalau kita tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, kita tahu itu tidak memuliakan hati Tuhan, maka jangan lakukan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita memaksakan untuk melakukannya, Alkitab mencatat bahwa kita sedang kompromi dengan dosa. Jadi bertobat, saya tulis, kalau apa yang kita lakukan sudah mulai tidak menyenangkan hati Tuhan, atau malah membuat Tuhan sakit hati dengan tindakan kita, saudara harus lihat sebelum saya lupa, terlintas waktu karena tadi saya baca banyak ayat. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita itu mendapat kasih karunia, saudara. Nanti ada di dalam bagian ayat ini yang terakhir. Apa yang kita dapatkan waktu kita menyenangkan hati Tuhan? Tuhan akan memberikan matanya kepada kita. Dia akan mengawasi kehidupan kita, mengawasi setiap berkat kita. Bayangkan saudara, Dia akan mengawasi setiap kasih karunia yang diberikannya kepada kita. Saudara harus tahu, di tengah-tengah kondisi yang berat, di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, Tuhan sanggup memberkati saudara di dalam setiap langkah saudara. Bukan karena perbuatan kita, saudara. Bukan karena kita itu dapat, oh ya saya mau bayar deh sama Tuhan, saya mau lakukan deh sama Tuhan. Bukan. Tapi ketika Dia lihat bahwa hidup kita menyenangkan dan memuliakan Dia di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Saya katakan, saya tulis gini. Jadi bertobat bila kita mulai mencicipi dosa. Bertobat ketika kita sudah berkompromi dengan dosa. Bertobat bila nilai-nilai kehidupan kita bukan lagi berasal dari firman Allah, melainkan dari dunia. Bertobat bila kita tidak takut lagi melakukan dosa atau marah bila diberitahu tentang dosa. Bertobat bila iman kekristenan kita sudah tidak lagi sesuai dengan standar firman Allah. Bertobat bila kita mulai berargumentasi mengatakan bahwa apa yang kita lakukan tidak apa-apa, baik-baik saja, padahal hal itu sudah bertentangan dengan kebenaran. Ingat, tidak ada standar yang tidak jelas dalam kehidupan kekristenan kita. Tujuan hidup kita, tujuan kita diselamatkan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang harusnya kita lakukan? Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan meminta kita untuk memegang apa yang ada pada kita sampai Tuhan datang kedua kalinya. Pegang kebenaran dan jangan menjualnya.
kepercayaan kita kepada Kristus. Pegang kehidupan kita yang ada di dalam kebenaran. Pegang pelayanan kita kepada Tuhan, saudara. Pegang itu. Pegang orang-orang yang dipercayakan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang percaya di sekeliling kita. Pegang semua yang dipercayakan Tuhan di dalam tangan kita, untuk kita dapat mengerjakannya dengan penuh kepercayaan dari Tuhan. Pegang, saudara, apa yang ada di sekelilingmu. Bukan untuk menggenggam mereka erat-erat, tapi untuk membawa mereka masuk dalam kasih karunia Tuhan. Untuk membawa mereka mengenal Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Saudara tahu, mungkin Bapak Filipus dan Ibu Puji tahu bahwa kami saat ini sedang melayani satu orang, Bapak Ibu. Singkat cerita saja, hanya satu yang saya bilang. Saya tidak akan bisa menolong beliau kalau beliau tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus. Itu saja, sederhana. Karena apa yang kami lakukan, kami bukan dukun, dung-dung pret semua jadi, bukan. Tapi semua yang kita lakukan itu karunia Tuhan. Semua apa yang kita kerjakan itu adalah Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang mengendalikannya. Kalau ada orang yang dipercayakan di dalam tanganmu, bawa mereka kenal kepada kasih karunia Tuhan. Kemarin saya bicara dengan anak saya. Anak saya ngomong, "Mami, kalau suatu hari," anak saya dua-duanya cita-citanya besar, Bapak Ibu Saudara, "kami meninggalkan Mami, pergi." Saya bilang, "Gak apa-apa. Hanya satu saya yang minta, bahwa mereka tetap bersama dengan saya sampai mereka lulus kuliah." Karena kalau baru SMP, SMA, kenapa Mami gak dari dulu aja SMP, SMA masukin saya ke asrama? Saya bilang, "Saya gak tega. Saya mau kalian ada di dalam pelukannya saya." Bayangkan Bapak Ibu, orang Israel saja usia 30 tahun, 30 tahun. Seorang itu baru dikatakan dewasa dan siap akil balik. Makanya Yesus pelayanan 30 tahun. Kita itu semakin kok mau cepet gitu. Kalau saya, prinsip saya, jangan ikutin saudara, karena gak semua setuju dengan saya. Saya bilang, gak apa-apa nak, kalau kamu udah 22 tahun, kamu udah kuliah, udah selesai kuliah, kamu mau melanglang buana, kamu mau melakukan apapun, yang penting Mami udah tahu bahwa nilai hidupmu jelas. Kamu sudah pegang Kristus dengan benar. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Dimanapun berada, kamu akan menjadi berkat. Jelas saya ngomong, saudara. Ingat ini Bapak Ibu, orang-orang yang di sekeliling kita, bahwa mereka masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Pegang Bapak Ibu, itu tanggung jawab kita. Kita gak bisa lemparkan kepada orang lain. Saya gak bisa lemparkan orang-orang yang saya layani kepada orang lain, gak bisa. Saya sampai pernah ngomong sama anak saya, "Ini saya yang salah. Saya itu, ya ampun, kalau saya sampai pernah nekat, saya beberapa kali saya datang ke oma-oma yang gak boleh dikunjungi, yang notabene gak boleh dikunjungi, saya datengin Bapak Ibu. Hanya 5-10 menit, saya cuma bilang saya mau lihat wajahnya saja. Orang mikir, orang aneh, orang gak bener. Tapi saya bilang, saya gak tahu, saya gak bisa gak melakukannya. Karena mereka, orang-orang yang kita layani, orang-orang yang ada di sekeliling kita, Alkitab katakan adalah orang yang dipercayakan dalam hidup kita. Pegang dikatakan. Kemarin saya sempat ngomong sama yang sedang kami tolong. Saya jujur dari awal ya, kalau gak serius, saya gak akan bisa tolong. Saya akan berhenti. Karena saya gak mau di masa-masa sekarang ini, saudara maaf, buang-buang waktu. Padahal udah gak punya waktu saya. Ampuni saya Tuhan, bukan gak punya waktu, udah terlalu banyak yang dikerjakan. Kalau kita melakukannya dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan, fokus kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara bayangkan, Alkitab mengatakan di jemaat Tiatira, pegang sampai Tuhan datang. Pegang saudara. Pegang apapun yang dipercayakan di dalam tanganmu. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita dengan mengkompromikan diri kita dengan dosa. Nilai-nilai pelayanan kita dengan kesenangan sesaat, dan kehidupan kita dengan kesenangan dunia yang memuaskan keinginan kita saja. Karena apa yang didapat, saudara, lihat ini.
Di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-26. Saya baru seperti Tuhan bukakan ayat ini, baru ngeh gitu mungkin ya, karena udah berkali-kali baca. Di dalam ayat 26 sampai dengan 29 dikatakan Tuhan mengatakan, melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Banyak orang bertanya kepada saya, banyak, bukan hanya satu dua, sampai kapan Ibu Lydia saya melayani Tuhan? Dulu saya punya prinsip, saya nggak baca ini. Saya cuma bilang sampai Tuhan panggil saya, sampai menghembuskan nafas terakhir. Tapi hari ini Alkitab memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai pada kesudahannya. Artinya pilihannya hanya kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, atau sampai Tuhan datang yang kedua kali. Ini perintah, saudara. Ini Kristus yang bilang, lakukan pekerjaanku, pegang apa yang kupercayakan kepadamu. Sampai kapan? Sampai seumur hidup kita, sampai pada titik kesudahannya, sampai pada Kristus datang kedua kali. Karena orang-orang yang demikian dikatakan yang pertama, dia akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kalau saya melihatnya dalam konteks bahwa dia akan dipercayakan kepada hal-hal yang lebih besar, baik di dalam dunia ini maupun akan di dunia yang akan datang. Saudara ingat perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25. Ketika seorang tuan hendak bepergian dan mempercayakan 5, 2, dan 1 talenta kepada hamba-hambanya, kepada hamba yang memegang dan mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Di dalam Matius pasal 25 ayat 21, dan ada satu lagi di ayat yang ke-28, 29 saya lupa. Maka dikatakan kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kemarin waktu saya jelaskan tentang dosa, Bapak Ibu, salah satu tugas kita yang diberikan oleh Tuhan sejak mandat kita, waktu kita diciptakan, kita harus bekerja. Artinya kita harus melakukan sesuatu. Itu merupakan satu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tapi sejak jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan kerja keras kita itu harus dengan berpeluh, harus dengan mengeluarkan keringat, harus dengan adanya rumput dan duri. Kita mungkin menangis, kita mungkin meratap. Ada orang yang sampai bekerja keras, pagi dijadikan siang, siang dijadikan pagi, malam dijadikan pagi, semua dilakukan. Tapi ingat ini saudara, ketika kita melakukannya di dalam tanggung jawab atas kepercayaan Tuhan, saya cuma bilang satu, bawa itu di dalam tangan Tuhan. Bawa pekerjaanmu Bapak Ibu, bawa pelayananmu, bawa apa yang kau lakukan buat Tuhan, bawa orang-orang yang dipercayakan kepadamu di dalam tangan Tuhan. Karena percayalah bahwa ketika Tuhan melihat kita dapat dipercaya, Tuhan akan memperluas kapasitas kita, Tuhan akan memperlebarnya, Tuhan akan terus membesarkan apa yang sudah dipercayakan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan apa yang akan dikaruniakan? Pertama, kuasa atas bangsa-bangsa. Yang kedua, akan dikaruniakan bintang timur. Di dalam ayat 28 tadi, siapa bintang timur yang dimaksud? Wahyu pasal 22 ayat 16 berkatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, bagi jemaat-jemaat. Aku Yesus adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur yang sesungguhnya adalah Kristus. Artinya Kristus akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan kalau saudara perhatikan, kuasa, lihat ini, kuasa yang diberikan itu akan menjadi kuasa yang menjadi milik kita. Saudara lihat ini, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, aku akan memberikan kepadamu kuasa. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 ada kuasa. Tentang Lukas juga ada kuasa.
melayani Dia, memuliakan Dia di dalam setiap apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Pertanyaannya hari ini sederhana Bapak Ibu. Apakah kita mau memegang apapun yang dipercayakan kepada kita saat ini dan kita membawanya di hadapan Tuhan? Pernah nggak kita berdoa untuk pekerjaan kita? Pernah nggak sih kita berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan segenap hati kita? Pernah nggak sih kita menangis untuk masa depan mereka? Pernah nggak sih kita betul-betul meratap karena kalau mereka sedang bersedih? Pernah nggak sih kita mengalami hal-hal yang sulitnya sama seperti mereka? Dan kalau kita sedang mengalami kesulitan, ingatlah bahwa mungkin kita mengalaminya hanya agar kita tahu bagaimana rasanya mengalami kesulitan. Kalau ada orang-orang yang ditempatkan di sekeliling kita untuk mempersulit hidup kita, yang membuat hidup kita tidak bahagia, yang membuat hidup kita tidak senang. Saya cuma katakan kemarin, waktu saya bicara dengan seseorang, bahwa kalau kita siap memiliki pasangan hidup, ingat pasangan hidup kita itu tujuannya bukan untuk membahagiakan kita, tapi untuk melahirkan karakter Kristus dalam hidup kita. Karena kalau tujuannya hanya untuk membahagiakan kita akan menjadi pasangan yang mudah bercerai, berhenti ketika kita udah gak sanggup lagi melakukannya, kita gak sanggup lagi meneruskannya. Tapi ingat, ada tujuan yang lebih besar daripada itu. Saya bicara sama teman saya, fokus seperti yang pernah saya sharekan beberapa waktu yang lalu, fokus sama masa depanmu. Kamu masih punya masa depan. Walaupun dia ngomong sama saya, aku tuh udah umur seumur kamu nih, udah 40-an. Siapa bilang masa depanmu cuma sampai umur 40? Kamu masih bisa hidup sampai umur 70, 80. Rangkai mulai dari sekarang. Sekarang mungkin tugasmu untuk mendidik anak-anak. Kalau anak-anak udah besar, kamu harus mulai capai masa depanmu. Bapak Ibu, jangan berhenti. Kenapa? Karena Tuhan menganugerahkan kepada kita, mengaruniakan kepada kita kemampuan, ingat di sini, kuasa ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berdiri bersama-sama dengan saya. Ada dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ingat, jangan kita menjadi orang yang berkompromi dengan nilai apapun dosa yang ada di sekeliling kita. Kehidupan kita sebetul-betul sangat berat. Jangan adopsi nilai-nilai yang ada di sekeliling kita yang mungkin akan menghancurkan hidup kita. Jangan ambil, jangan pakai apapun Bapak Ibu, tapi percaya kepada Dia sepenuhnya. Apapun yang terjadi, percaya kepada Dia. Harus sampai bilang, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya akan tetap mengasihi-Mu sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini sejenak. Refnya saja, melayani, mengasihi-Mu, memiliki-Mu seumur hidupku. Angkat hatimu dan sungguh-sungguh pegang apa yang saudara miliki, bukan untuk menggenggamnya, bukan untuk menghancurkannya, tapi bahwa mereka masuk ke dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup, pelayananmu, pekerjaanmu, orang-orang yang ada di sekelilingmu, saudara harus menjaga mereka sama seperti menjaga mutiaranya Tuhan, permatanya Tuhan. Karena saudara suatu hari, ingat ini, kamu pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Pekerjaan kita, sekolah kita, tugas kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku tetap teguh sampai ku dapat mahkota.
Jadilah orang-orang yang memegang semua yang dipercayakan oleh Tuhan sampai akhir, melakukan pekerjaan Tuhan sampai pada kesudahannya. Tuhan akan mengaruniakan kepadamu berkat-berkat yang terbesar yang Tuhan bisa berikan dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan kepadamu kepercayaan yang lebih besar lagi. Tuhan akan memberikan dan mengaruniakan kepadamu kuasa yang berasal daripada Kristus sendiri, yaitu bintang timur, bintang fajar. Dan biarlah hari ini ketika kau sungguh-sungguh dan serius angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara pada saat pagi hari ini. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini Hamba berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Hamba berdoa agar Tuhan juga menjamah dan menguatkan mereka, agar mereka bisa memegang apa yang dipercayakan di dalam kehidupan mereka sampai kepada akhirnya, membawa setiap orang, setiap apapun yang dipercayakan kepada mereka ke dalam kasih karunia-Nya Tuhan Yesus Kristus, memperkenalkan Engkau di dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan, memuliakan Engkau, mengasihi Engkau, dan memuliakan Engkau di dalam sepanjang kehidupan kami, menyenangkan hati-Mu dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Di kondisi yang berat, di kondisi yang sulit seperti ini, biarlah hati kami tetap terpaut kepadamu. Engkau yang tahu apa yang kami kerjakan, melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Engkau melihat apa yang kami lakukan, melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Ajar kami untuk menyenangkan hati-Mu di dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah hanya kebenaran firman dan Roh Kudus yang terus berbicara di dalam hati kami, mengubahkan pikiran kami, prinsip-prinsip hidup kami, dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nanti saya minta Bapak Gembala